Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Selamat bergabung kembali dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian kuantitatif. Proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Sebelum kita membahas tentang metode penelitian kuantitatif, saya akan memberikan sedikit tentang paradigma dan metodologi penelitian. Paradigma adalah cara pandang, model, atau pola yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Paradigma juga bisa diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan tindakan. Paradigma sederhananya adalah bagaimana kita melihat sesuatu, cara pandang kita. Kalau paradigma dalam sebuah penelitian berarti bagaimana kita melihat sebuah fenomena, sebuah masalah yang kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga dari sebuah paradigma akan muncul sebuah teori, terus kemudian ada cara bagaimana kita melakukan sebuah penelitian. Ketika kita melihat sebuah masalah, kita mengatakan bahwa fenomena ini masalah nih, itu adalah cara pandang, cara kita melihat sebuah fenomena. Katakanlah kita melihat bahwa kemiskinan adalah sebuah masalah. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan kemiskinan tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang kemudian tepat untuk menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut? Itu dimulai dari sebuah paradigma. Sehingga paradigma lahirlah sebuah metodologi penelitian ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita untuk menyelesaikan sebuah masalah sehingga kita memiliki sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, paradigma juga merupakan bagian dari kesepakatan terluas dalam dunia ilmiah. Paradigma berfungsi untuk membedakan suatu komunitas ilmiah dengan komunitas lainnya dan lain sebagainya. Teman-teman bisa membaca, menganalisis apa yang disebut dengan paradigma. Tapi sederhananya paradigma adalah sudut pandang, cara kita melihat sesuatu, terus sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Dari metodologi paradigma terus kemudian metodologi penelitian lahirlah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai teknik penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dengan cara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Positivisme itu adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah adalah objek pengetahuan. Ini bagian dari paradigma. Paradigma penelitian dari metode kuantitatif adalah aliran positivisme. Positivisme menolak keberadaan kekuatan atau subjek di balik fakta, serta penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Nah, salah satu ciri-ciri dari positivisme adalah berakar dari pemahaman empirisme yang menyatakan bahwa sumber utama pengetahuan adalah benda-benda yang dapat diindra. Kalau empiris itu bisa dibuktikan oleh akal, terus kemudian bisa dilihat, bisa diketahui oleh seluruh panca indera kita. Itu empirisme. Terus hanya membatasi diri pada pengalaman-pengalaman objektif dan terukur. Menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Kan di awal tadi dikatakan bahwa positivisme itu berakar dari paham empirisme
yang mengatakan sumber utama pengetahuan adalah benda-benda yang dapat diindra, sehingga dalam aliran positivisme ini tidak menolak atau tidak sepakat dengan adanya hal-hal yang bersifat metafisik, bersifat duniawi, sekuler, anti ideologis, dan anti metafisik. Jadi kalau dalam positivisme, ilmu pengetahuan itu harus bisa diukur secara logis, terus kemudian dibuktikan oleh panca indera, sehingga memiliki kelebihan dari positivisme itu kepastian hukum yang predictable, jaminan kepastian hukum dan ketetapan dalam hal nilai. Jadi hal-hal yang ditelaah atau diteliti dalam aliran positivisme itu sesuatu hal yang logis. Salah satu contoh positivisme itu adalah matematika atau logika, sesuatu hal yang bisa diprediksi, terus kemudian pasti, terus kemudian bisa terukur dengan jelas gitu. Itu positivisme. Nah, sehingga dalam penelitian kuantitatif itu berlandaskan filsafat positivisme. Nah, positivisme percaya bahwa realitas dapat diukur dengan metode yang valid dan terpercaya. Terus ukuran kebenaran dalam aliran positivisme adalah frekuensi tinggi atau sebagian besar dan bersifat probabilistik, seperti itu. Jadi intinya aliran positivisme itu meneliti sesuatu hal yang bersifat logis, yang bisa dibuktikan secara empiris. Itu positivisme. Nah, kapan sih kita menggunakan metode kuantitatif? Nah, karena metode penelitian kuantitatif itu berlandaskan pada filsafat positivisme, sehingga kapan kita menggunakan metode kuantitatif, yaitu bila masalah penelitian sudah jelas. Sudah jelas maksudnya seperti apa? Contoh begini, kita melihat bahwa ada sebuah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Berarti kan ada gap, ada kemiskinan di situ. Kemiskinan adalah sebuah masalah. Kemiskinan adalah masalah yang sudah jelas karena ada datanya, dapat diukur. Kalau di Indonesia pakainya seberapa besar tingkat konsumsi masyarakat. Jadi ada pengukuran yang jelas, terus kemudian udah jelas bahwa masalahnya adalah kemiskinan nih, gitu. Tentang kemiskinan itu suatu hal yang sudah jelas. Nah, kalau kita baru melihat sebuah daerah, tapi kita juga belum tahu sebenarnya masalah yang lebih tepatnya tentang apa, nah itu tidak bisa menggunakan metode kuantitatif, tapi bisa menggunakan metode yang lainnya. Nanti akan kita bahas. Terus bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, kalau dalam penelitian kuantitatif itu kita bisa meneliti dengan populasi yang banyak, kita bisa meneliti satu Indonesia, itu dimungkinkan sekali. Terus bila ingin diketahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Nah, tadi kan dikatakan bahwa salah satu ciri-ciri dari positivisme itu predictable. Kita bisa memprediksi. Sehingga dalam metode kuantitatif juga sama, kita membuat sebuah prediksi atau hipotesis, dugaan sementara untuk jawaban rumusan masalah.
Terus ada bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Sehingga banyak orang yang bilang bahwa penelitian kuantitatif itu selalu tentang data, angka gitu ya. Karena dalam penelitian kuantitatif memang banyak menggunakan angka-angka. Bila ingin menguji keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Kalau metode penelitian kuantitatif itu lebih pada kita menguji sebuah teori. Kita tahu bahwa ada masalah kemiskinan. Kenapa sih miskin itu seperti apa? Kan itu ada teorinya. Benar nggak sih? Kalau orang yang yang tingkat pengeluaran yang rendah itu dikatakan miskin, itu kan teorinya sudah ada dan kita akan membuktikan teori tersebut gitu. Itu adalah bisa menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya ada proses penelitian kuantitatif. Yang pertama ada rumusan masalah, ada landasan teori, ada perumusan hipotesis, ada pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi pengembangan instrumen, pengujian instrumen, populasi dan sampel, terus kemudian ada analisis data, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Pertama dari rumusan masalah. Gak akan terjadi sebuah penelitian, tidak akan pernah terjadi sebuah penelitian jika kita tidak ingin tahu sesuatu. Jadi ketika kita mau melakukan penelitian, maka hal yang paling utama, yang paling pertama, kita harus memiliki rasa ingin tahu dulu. Kenapa ya begini, kenapa ya begitu, kenapa ini begini, dan sebagainya. Contoh, kita tahu bahwa banyak bantuan sosial ya, bantuan sosial, ada BLT, ada PKH dan lain sebagainya. Banyak sekali bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Tapi kemudian mungkin kita akan menemukan sebuah fenomena di satu tempat, di satu desa. Ini udah ada bantuan, tapi kok tingkat kemiskinan makin tinggi ya. Bukannya menyelesaikan masalah kemiskinan kok, tapi ini malah menambah kemiskinan. Itu kan masalah itu gap antara satu hal yang seharusnya A tapi kenyataannya B. Jadi masalah itu keadaan yang tidak sesuai dengan idealitanya, kenyataan yang tidak sesuai dengan idealita. Nggak sesuai nih. Harusnya kalau ada bantuan langsung tunai, ada BLT, harusnya kan berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan. Kan idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya kok tidak begitu. Nah, itu adalah sebuah masalah. Jadi kalau kita mau meneliti, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Terus kemudian landasan teori. Nah, dalam penelitian kuantitatif kita harus memiliki teori yang akan dijadikan sebagai dasar untuk membuat sebuah hipotesis. Jadi teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah teori yang sudah harus tepat. Di awal bahwa penelitian kuantitatif itu membuktikan sebuah teori. Sehingga kalau dalam penelitian kuantitatif kita salah menggunakan teori, ya kesananya bisa salah, hipotesisnya bisa salah, cara kita untuk menganalisis data juga bisa salah, bahkan sampai menyimpulkan sebuah penelitiannya juga bisa salah gitu. Terus ada ketika kita sudah menentukan sebuah teori, kita merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah dugaan sementara.
jawaban sementara. Terus ada pengumpulan data. Pengumpulan data kita harus punya instrumen. Nah, instrumen itu adalah alat untuk mengumpulkan data. Dari mana kita membuat sebuah instrumen penelitian? Kita merumuskan instrumen penelitian berlandaskan dari teorinya. Teori yang digunakan apa? Terus Terus kita juga harus menentukan populasi dan sampel. Bagaimana cara kita untuk teknik samplingnya seperti apa gitu. Nah, terus kalau kita sudah mengembangkan sebuah instrumen, ada yang namanya pengujian instrumen, ada validitas dan ada reliabilitas. Terus ada, kalau sudah, baru analisis data dari hasil pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Baru setelah analisis data ada kesimpulan dan saran. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih rinci bagaimana merumuskan masalah, terus kemudian memilih landasan teori, terus merumuskan hipotesis, pengumpulan data, bagaimana cara kita mengembangkan sebuah instrumen, populasi dan sampel. Itu akan dibahas lebih rinci di pertemuan selanjutnya. Baik, selanjutnya ada masalah penelitian kuantitatif. Ada sumber masalah dan ada rumusan masalah. Nah, seringkali kita kesulitan untuk mengidentifikasi masalah. Tadi dikatakan bahwa masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan itu tidak sesuai. Itu adalah masalah. Adanya kesenjangan itu adalah masalah. Kita bisa mengidentifikasi masalah itu dari hal-hal yang paling dekat dengan kita. Contohnya, kalian mengamati atau kalian melihat, tadi yang saya contohkan ya, yang kemiskinan. Sekarang tuh banyak sekali bantuan-bantuan, tapi kok semakin kesini justru malah yang masyarakat kurang mampu lebih tinggi. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi masalahnya? Apakah distribusi pendapatannya, ataukah ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Itu yang hal-hal yang demikian bisa kita telaah lebih dalam. Nah, kalau saya menemukan mengidentifikasi masalah itu selalu berawal dari hal yang membuat kita tuh penasaran. Kalau sederhananya, kalian lebih suka bidang apa nih? Kan ekonomi tuh luas sekali. Nah, untuk identifikasi masalah supaya lebih sempit, dimulai dari bidang ilmu yang teman-teman paling sukai.
Kalau kalian suka pemasaran, ada juga yang suka pemikiran-pemikiran, ada juga yang suka tentang ekonomi mikro, ekonomi makro, ada yang suka tentang ekonomi moneter. Nah, jadi kita fokus dalam satu bidang ilmu saja. Itu untuk memfokuskan kita mengidentifikasi masalah. Contohnya, kalau kita sudah punya, saya suka bisnis nih, saya suka pemasaran gitu. Bisnis kan luas banget, pemasaran juga luas. Apa yang mau kita bahas dari bidang pemasaran? Bauran pemasaran. Bauran pemasaran ada apa aja? Siapa yang akan menjadi sasaran penelitian kita? UMKM gitu. Jadi semakin mengkerucut akan mempermudah kita menemukan, mengidentifikasi sebuah masalah gitu. Terus kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada rumusan masalah deskriptif. Kalau rumusan masalah deskriptif itu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi dalam penelitian deskriptif ini tidak membuat perbandingan variabel pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Nah, penelitian yang seperti ini tuh dinamakan sebagai penelitian deskriptif. Contohnya kalau kalian mau meneliti tentang efektivitas metode atau efektivitas strategi pemasaran pada perusahaan alim rugi gitu ya. Jadi kita berfokus pada satu variabel saja, yaitu efektivitas. Nah, dalam masalah penelitian deskriptif, rumusan masalahnya itu seberapa efektif atau bagaimana efektivitas dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan daerah gitu. Efektivitas bantuan langsung tunai dalam mengentaskan kemiskinan di desa Cijengjing, contohnya seperti itu. Jadi kalau deskriptif itu fokus pada satu variabel dan tidak membandingkan, tidak menghubungkan antar variabel. Terus kemudian ada rumusan masalah komparatif. Kalau rumusan masalah komparatif, masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Komparatif, compare, membandingkan A dan B. Sehingga bentuk rumusan masalahnya menjadi, contohnya kita mau meneliti yang tadi ya, BLT itu. Pertama kan tadi efektivitas BLT dalam mengentaskan kemiskinan. Bagaimanakah efektivitas BLT dalam mengentaskan kemiskinan? Itu adalah contoh rumusan masalah deskriptif. Nah, kalau masalah komparatif, adakah perbedaan antara sebelum dan sesudah didistribusikannya bantuan langsung tunai di desa Cijengjing dalam mengentaskan kemiskinan. Jadi ada kata adakah perbedaan. Nah, itu ciri dari rumusan masalah komparatif. Terus selanjutnya ada rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif, menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya,
apakah bantuan langsung tunai berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Desa Cijenjing. Nah, kalau yang yang asosiatif itu cirinya pengaruh atau hubungan antara BLT dengan tingkat kemiskinan. Adakah hubungan antara pemberian bantuan langsung tunai dengan tingkat kemiskinan di Desa Cijenjing? Itu juga contoh dari masalah asosiatif. Terus ada hubungan jadi rumusan masalah itu tergantung dari jenis penelitian yang teman-teman gunakan. Apakah kalian penelitian kuantitatif deskriptif ataukah kalian menggunakan penelitian kuantitatif komparatif ataukah kalian menggunakan penelitian kuantitatif asosiatif gitu. Nah, selanjutnya ada variabel penelitian kuantitatif. Variabel dapat diartikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Kalau saya menyederhanakan bahwa variabel itu adalah hal yang akan kita teliti. Contoh dari kemiskinan. Kemiskinan itu kan luas sekali. Nah, apa sih sebenarnya yang akan kita teliti dari kemiskinan itu? Apakah distribusi pendapatannya, ataukah distribusi pendapatan atau distribusi bantuan langsung tunainya? Nah, itu adalah variabel. Berarti kalau kita mau meneliti kemiskinan sebagai variabel juga. Terus kemudian apalagi yang akan kita teliti dari kemiskinan? Bantuan langsung tunai BLT atau distribusi. Nah, itu adalah variabel. Jadi variabel itu hal yang akan kita teliti, hal yang ingin kita ketahui, itu adalah variabel. Nah, variabel ada variabel independen, ada variabel dependen, ada variabel moderator, dan ada variabel intervening, dan ada variabel kontrol. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada macam-macam variabel kuantitatif. Ada variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang bersifat bebas, yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Variabel independen dapat mempengaruhi variabel yang lain. Contoh dari variabel independen adalah contohnya kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan adalah contoh dari variabel independen. Tentunya masih banyak lagi variabel-variabel independen. Terus variabel dependen adalah variabel yang bersifat terikat. Artinya variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen. Contohnya adalah kepuasan atau loyalitas. Nah, loyalitas itu ketika seorang nasabah memiliki loyalitas yang tinggi terhadap contohnya di Bank BSI. Bank BSI tentunya dia harus lihat dulu ada kualitas pelayanan, terus mungkin juga ada kualitas produk yang ditawarkan oleh bank terhadap nasabah, sehingga muncullah sebuah loyalitas. Jadi loyalitas ini akibat dari
variabel-variabel independen. Nah, kalau ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, berarti pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah. Bank Syariah Indonesia cabang Ciamis. Contohnya begitu. Itu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Terus selanjutnya ada variabel moderator dan variabel intervening. Nah, variabel moderator ini, mohon maaf ya kalau ada terdengar suara hujan karena di sini sedang turun hujan. Semoga suara saya masih terdengar jelas ya. Selanjutnya ada variabel moderator. Nah, variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah. Mempengaruhinya itu memperkuat atau memperlemah. Memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dengan adanya variabel moderator ini, apakah akan memperkuat pengaruh independen dan terhadap variabel dependen, atau justru malah memperlemah variabel independen terhadap variabel dependen? Contohnya variabel independennya adalah literasi keuangan syariah. Terus kemudian variabel dependennya adalah keputusan nasabah. Berarti kan pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan nasabah ini X, ini Y. X itu untuk variabel independen dan Y untuk variabel dependen. Nah, terus ada religiusitas. Religiusitas sebagai variabel moderasi atau moderator. Berarti pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan nasabah dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Berarti di sini ada X, ada Y, terus ada M. X-nya adalah literasi keuangan syariah, Y-nya adalah keputusan nasabah, dan M-nya adalah religiusitas. M, dengan adanya variabel moderator atau religiusitas, apakah variabel religiusitas ini dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y? Seperti itu. Itu adalah variabel moderator. Terus selanjutnya ada variabel intervening. X-nya kualitas pelayanan, terus loyalitas Y, dan kepuasan nasabah Z. Oke. Jadi kalau variabel intervening, pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas
dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening gitu. Jadi perbedaan antara variabel moderator dengan variabel intervening, kalau variabel moderator, variabel independen dengan variabel moderator tidak boleh ada hubungan. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau variabel intervening, justru variabel intervening harus memiliki hubungan dengan variabel X gitu. Karena variabel intervening sebagai penghubung antara variabel X dengan variabel Y. Namanya penghubung harus kenal dengan kedua-duanya. Harus harus punya hubungan antara X dan Y gitu. Terus selanjutnya, nah itu adalah yang tadi macam-macam variabel dalam penelitian kuantitatif. Terus selanjutnya ada paradigma penelitian kuantitatif. Nah, paradigma penelitian bisa diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Jadi, paradigma penelitian kuantitatif ini akan menentukan rumusan masalahnya itu ada berapa. Apa saja yang akan kita teliti, variabelnya ada apa saja, berapa jumlah variabelnya yang akan menentukan berapa rumusan masalah, teori apa yang harus kita gunakan, terus kemudian bagaimana hipotesisnya. Seperti itu. Itu dalam paradigma penelitian. Contoh ada paradigma penelitian sederhana. Seperti yang tadi, kalau penelitian sederhana tuh X adalah variabel independen, Y adalah variabel dependen. Berarti hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jumlah variabel X 1 dan jumlah variabel Y adalah 1. Contoh variabel X, kita pakai contoh yang tadi saja, ada kualitas pelayanan. Terus Y-nya ada loyalitas. Kalau paradigma sederhana itu hanya ada satu variabel X dan satu variabel Y. Berarti rumusan masalahnya adalah kalau penelitiannya pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas, katakanlah ini penelitian asosiatif, berarti rumusan masalahnya adalah apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas gitu. Jadi cukup hanya satu rumusan masalah saja kalau kita mau meneliti asosiatif. Terus ada paradigma sederhana beruntun. Kalau paradigma sederhana beruntun ini ini berarti ada apakah rumusan masalahnya, apakah
kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas. Ini rumusan masalahnya. Terus teorinya, teori apa saja yang harus kita gunakan dalam penelitian ini? Berarti yang bisa kita gunakan adalah teori kualitas pelayanan dan teori loyalitas. Ada dua teori besar yang akan kita bahas dalam penelitian. Pertama ada kualitas pelayanan dan loyalitas. Sesuaikan dengan jumlah variabel yang akan kita teliti. Terus hipotesisnya bagaimana? Berarti hipotesisnya ada H0 ada HA. H0 itu hipotesis yang bersifatnya negatif. Berarti kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Ini kalau kalian mau membuat redaksi hipotesis, kualitas pelayanannya dituliskan secara lengkap ya. Kalau dalam hal ini saya kualitas pelayanannya digantikan sebagai X saja supaya lebih ringkas. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas, dan HA atau hipotesis alternatif adalah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas. Nah, kita sebagai peneliti sebetulnya akan membuktikan yang HA atau hipotesis alternatif. Ingat bahwa hipotesis itu dari mana asalnya? Hipotesis itu dari teori kualitas pelayanan dan loyalitas. Secara teori bahwa kualitas pelayanan ini akan berpengaruh terhadap loyalitas. Lalu bagaimana jika hasil penelitian kita justru yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas? Artinya penelitian kita itu keliru. Kelirunya di mana? Kita bisa keliru dalam memilih variabel. Kita juga bisa keliru dalam memilih teori yang kita gunakan. Atau kita juga bisa keliru dalam memilih populasi atau sampel. Kita juga bisa keliru dalam merumuskan instrumen penelitian. Jadi, kalau hipotesis alternatif tidak terbukti dalam penelitian kuantitatif, artinya ada yang salah dalam dalam penelitian kita. Apakah kita salah menentukan variabel? Apakah kita salah menentukan teori? Ataukah kita salah menentukan populasi atau sampel? Atau kita salah dalam merumuskan instrumen? Kok begitu? Yang namanya penelitian kan ya udah seadanya aja. Kalau dalam penelitian kuantitatif, ingat bahwa penelitian kuantitatif adalah masuk dalam aliran positivisme, bahwa dalam penelitian kuantitatif itu membuktikan sebuah teori. Jadi kita itu sedang membuktikan sebuah teori, menguji sebuah teori. Nah, kalau nggak kayak gitu, ya teorinya salah. Belum tentu teorinya yang salah, tapi bisa jadi kita salah menentukan variabelnya, atau kita salah menggunakan teorinya, atau kita salah menggunakan instrumen penelitian. Seperti itu kalau penelitian kuantitatif. Oke, selanjutnya ada paradigma sederhana berurutan. Nah, kalau paradigma sederhana berurutan terdapat dua atau lebih dari satu variabel independen. Berarti ada X1, ada X2, ada X3, dan ada Y. Jadi
hubungan antara X1, X2, X3 terhadap Y lebih dari satu, apakah boleh dua variabel saja? Ya, yang penting lebih dari satu variabel. Katakanlah kita mau 3 variabel dengan satu variabel Y. Ini paradigma sederhana beruntun. Berarti rumusan masalahnya bagaimana? Berarti rumusan masalahnya ada bagaimana hubungan antara variabel X1 dengan variabel Y adalah rumusan masalah 1. Terus bagaimana hubungan X2 terhadap Y, berarti rumusan masalah kedua, dan hubungan variabel X3 terhadap Y, berarti rumusan masalah ketiga. Variabelnya bebas, terserah kalian X1, X2, X3-nya mau seperti apa. Gitu. Contohnya kayak seperti yang tadi, yang paradigma sederhana. Variabelnya bebas mau apa. Yang terpenting adalah tidak boleh ada hubungan antara variabel X1, X2, dan X3. Ingat bahwa variabel independen adalah variabel yang bersifat bebas atau tidak terikat. Artinya masing-masing variabel independen itu tidak saling mempengaruhi. Gitu. Ada paradigma ganda dengan dua variabel independen. Kalau ini berarti hubungan X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, terus X1, X2 terhadap Y. Hubungan antara X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X1, X2 terhadap Y. Terus yang ini X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, kalau ini menggunakan regresi berganda, analisisnya. Terus kalau yang ini paradigma ganda dengan dua variabel dependen.
hubungan antara X1 terhadap Y, hubungan antara X1 terhadap Y1 dan Y2. Kalau ini yang dua adalah variabel dependennya. Ini paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua dependen. Jadi pertama kita lihat hubungan X1 terhadap Y1, terus yang kedua kita lihat hubungan X2 terhadap Y1, terus hubungan X1 terhadap Y2 dan hubungan X2 terhadap Y2, terus hubungan X1 dan X2, hubungan Y1 dan Y2 gitu. Ini dalam paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dependen. Tapi yang sering digunakan dalam penelitian skripsi itu ini paradigma sederhana atau paradigma sederhana beruntun atau paradigma ganda dengan dua variabel independen. Terus paradigma ganda dengan tiga variabel independen juga ini bisa digunakan sama teman-teman. Kalau yang ini yang dengan dua variabel dependen dan variabel ganda dengan dua variabel independen dan dependen ini jarang sekali digunakan dalam penelitian skripsi gitu. Terus ada paradigma jalur. Teknik analisis statistik yang digunakan dinamakan path analysis atau analisis jalur. Analisis digunakan dengan menggunakan korelasi dan regresi sehingga dapat diketahui sampai pada variabel dependen terakhir, harus lewat jalur langsung atau melalui variabel intervening. Nah, contohnya kalau kalian mau paradigmanya begini. Nah, ini bisa digunakan dalam meneliti variabel intervening. Bisa pakai analisis jalur. Jadi kita lihat dulu hubungan antara variabel
X terhadap variabel, kalau sebab kita mau pakai intervening variabel X3 atau variabel Z, di sini hubungan antara variabel X dengan variabel intervening, hubungan antara variabel X2 dengan variabel intervening, terus hubungan antara X1 variabel apa? Oh, Z terhadap Y, terus X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Terus kita juga melihat apakah di X1 dan X2 ini ada hubungan atau tidak gitu. Ini paradigma jalur ini kalau teman-teman mau meneliti ada variabel interveningnya, ini bisa menggunakan paradigma jalur gitu. Tapi sekali lagi dalam memilih sebuah variabel untuk penelitian, khususnya untuk penelitian skripsi, pastikan bahwa kalian betul-betul menguasai paradigma penelitiannya. Kalau teman-teman lebih menguasai paradigma yang sederhana, maka pilih yang sederhana. Kalau teman-teman lebih menguasai paradigma ganda dengan 2 variabel independen, silakan pilih yang itu. Begitupun yang lainnya. Jadi pastikan yang teman-teman pilih adalah hal yang benar-benar kalian kuasai. Supaya apa? Supaya memudahkan kalian dalam proses kedepannya. Jangan sampai ketika kita, oke, saya mau yang ini nih, tapi kita juga bingung itu seperti gimana sih cara kerjanya gitu. Ya, kalau teman-teman mau mempelajari dengan lebih teliti ya silahkan, tapi kalau sekiranya itu akan menghambat dan kemudian justru penelitian kalian tidak selesai, ya saya tidak menyarankan itu. Bahwa skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Jadi pastikan bahwa teman-teman sebelum memilih maka pelajari terlebih dahulu, pahami terlebih dahulu, sehingga ketika kalian sudah memilih paradigma itu, kalian bisa menyelesaikan dengan tepat kayak gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya yang saya sampaikan saya paparkan pada pertemuan kali ini belum begitu rinci, belum begitu dalam, masih banyak hal yang harus kalian pahami. Selain dari apa yang saya sampaikan, dan saya harapkan banyak pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa berdiskusi lebih dalam, supaya saya bisa tahu sebetulnya apa yang kalian butuhkan, apa yang teman-teman butuhkan, terus apa yang belum teman-teman pahami, sehingga kita bisa mendiskusikan lebih detail, lebih dalam lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.